Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anika Miftahul Laila, NPM 2190101111308. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS isu strategi PAI kontemporer yang akan menjelaskan tentang pentingnya perlakuan masyarakat dan dunia pendidikan terhadap penyandang disabilitas, khususnya dalam pandangan Islam. Disabilitas itu sendiri apa sih? Disabilitas itu adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui kesulitan atau hambatan untuk berkomunikasi. Selanjutnya, bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas itu sendiri? Seperti yang banyak kita ketahui, pandangan masyarakat terhadap disabilitas itu belum mendapatkan tempat yang baik di masyarakat. Kehadiran penyandang disabilitas ini masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Karena apa? Karena mereka telah membuktikan dari sikap sekelompok masyarakat yang enggan bergaul dengan mereka. Keterbatasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai sekelompok orang yang lemah, tidak berdaya, dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Padahal tidak seperti itu. Mereka punya cara mereka sendiri untuk kehidupan mereka, berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Mereka hidup tidak seolah-olah hanya butuh belas kasihan, seolah-olah hanya mereka itu hidup dalam sebuah kekurangan, melainkan mereka itu juga mempunyai kelebihan mereka sendiri-sendiri, yang mana orang lain tidak tahu kelebihan itu terletak pada mungkin pada cara dia mendapatkan materi atau dalam pendidikan, mungkin cara dia mendalami materi atau berinteraksi dengan sesamanya, atau menunjukkan bagaimana sih sosial antara orang penyandang disabilitas dan yang tidak menyandang disabilitas. Jadi tidak seharusnya masyarakat memandang mereka sebelah mata. Selanjutnya, padahal seorang penyandang disabilitas tidak selalu terbelakang dalam berbagai bidang, karena pasti setiap seorang itu memiliki kelebihannya masing-masing, ya, seperti yang kita ketahui tadi. Mungkin kelebihannya tidak diketahui oleh orang lain. Dan juga penyandang disabilitas ini memiliki hak-hak mereka masing-masing sebagai manusia, yang mana hak ini sering diabaikan, mulai dari hak hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum. Padahal dalam Undang-Undang 1945 sudah tegas menjamin para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ada juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 yang mengatur tentang hak para penyandang disabilitas, mulai dari hak untuk bebas penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi kekerasan dan perlakuan semena-mena. Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Ada juga di sini undang-undang yang baru keluar, yaitu salah satu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasikan Convention on the Rights of Persons with Disabilities pada tahun 2011 lalu, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang mana negara Indonesia merupakan negara ke-107 yang meratifikasi konvensi tersebut. Jadi, dalam negara itu sudah tertuang hak-hak untuk kita itu melindungi penyandang disabilitas, bukannya kita malah membuli, memandang sebelah mata, mengucilkan mereka. Tapi walaupun negara mengatur semua itu, mengapa masyarakat masih memandang sebelah mata orang penyandang disabilitas itu? Ya, kembali lagi karena mereka itu merasa mungkin penyandang disabilitas itu tidak memberikan keuntungan kepada mereka. Mungkin penyandang disabilitas itu hanya menyusahkan atau merepotkan karena kekurangan mereka masing-masing.
Seharusnya manusia itu tidak seperti itu, karena manusia di mata Tuhan itu semuanya sama. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Yang membedakan hanya derajat keimanan dan juga ibadah mereka. Yang selanjutnya, pemerintah juga telah menyiapkan RPP mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan RPP pemenuhan hak atas kemungkinan pelayanan publik dan perlindungan dari bencana yang akses bagi penyandang disabilitas dari RPP unit layanan disabilitas dalam ketenagakerjaan. Yang selanjutnya, bagaimana sih pendidikan yang mereka dapat di negara Indonesia ini? Pendidikan inklusi, ya, meski telah memiliki payung hukum, diskriminasi masih terjadi bagi penyandang disabilitas. Salah satu sektor yang rawan diskriminasi itu adalah pendidikan. Sekedar contoh pada Mekanisme Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN tahun 2014 lalu misalnya, masih menyantumkan calon mahasiswa disyaratkan tidak tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan buta warna. Dilihat dari masalah ini, sama saja mereka membatasi bahwa penyandang disabilitas itu tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi seperti manusia pada normalnya. Padahal mereka kan juga disediakan sekolah SLB atau keterbelakangan itu. Lah, seperti orang yang tunarungu misalnya atau tunawicara, kan mereka juga memiliki alat bantu atau alat-alat yang lain untuk bisa menyamakan atau menyetarakan hidup mereka dengan manusia pada normalnya. Akibatnya, penyandang disabilitas banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ya, seperti yang saya jelaskan barusan. Padahal dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Hal tersebut meliputi hak untuk mempunyai kesamaan, kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis dan jalur jenjang pendidikan. Padahal pendidikan itu penting bagi semua masyarakat, karena dengan pendidikan sebuah negara itu bisa dipandang maju dilihat dari segi sumber daya manusianya. Jika kita terus membeda-bedakan antara orang disabilitas dan orang normal, lalu kapan Indonesia ini akan maju? Seperti itu. Yang selanjutnya, pandangan agama tentang penyandang disabilitas. Agama juga sangat melindungi penyandang disabilitas, seperti yang tertera dalam surat An-Nur ayat 61 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraju wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum al-ayah, yang artinya tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian, atau rumah ibu kalian. Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus, tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir Ayatul Al-Ahkam, tafsir 1 ayat 406 yang bisa dipelajari sendiri, ya, karena saya juga tidak mempelajari itu. Jadi dapat disimpulkan dari pandangan masyarakat, pendidikan, agama, negara, penyandang disabilitas itu tidak harus didiskriminasi, dipandang sebelah mata, walaupun negara sudah melindungi, walaupun agama sudah melindungi, tapi itu hanya perlindungan semata, maksudnya itu hanya tertulis saja. Semua itu kembali kepada masyarakatnya, bagaimana masyarakat bisa menjalankan itu semua.
Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.